Bang, mungkin pertegas Bang, tadi kan di detik akhir kan ada disebut nama wali kota Bunda Epa itu Bang. Jadi kita balik lagi, ini kan fakta sidang Bang. Dia memberikan 450 ditambah 10 juta untuk ongkos katanya. Pegawai honorer Unila Fajar Pramukti menerima uang titipan dari orang tua mahasiswa sebesar Rp625 juta dan dosen honorer Unila Wayan Rumite terima uang Rp155 juta. Uang itu kemudian diserahkan kepada terdakwa M. Basri. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 7 saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 dengan terdakwa mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Unila Heriandi dan mantan Ketua Senat Unila M. Basri di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Para saksi adalah Dekan Visip Unila Ida Nuraida, Dekan Fakultas Kedokteran Unila, K. Diah Wulan Sumekar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila Nairobi, Pegawai Honorer Unila Fajar Pramukti, Pegawai Honorer Unila Destian, Dosen Honorer Unila Wayan Rumite dan orang tua mahasiswa Ferry Antonius. Saat tiba di pengadilan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa Karomani sempat memberikan pesan kepada Rektor Unila yang baru dilantik Plus Melia Afriani. Dalam persidangan, saksi Fajar Pramukti terungkap menerima uang titipan dari 2 orang tua mahasiswa yang dititipkan di Fakultas Kedokteran Unila sebesar Rp625 juta. 2 orang mahasiswa tersebut dititipkan kepada terdakwa M. Basri untuk diluluskan masuk Fakultas Kedokteran Unila. Selanjutnya, Fajar menghubungi M. Basri untuk menitipkan mahasiswa tersebut. Saat itu Muhammad Basri mengatakan tidak bisa masuk Unila kalau tidak ada isinya. Hal ini disampaikan oleh Fajar, dan kemudian JPU KPK Afrizal bertanya kepada Fajar, terkait alasan memilih terdakwa M. Basri untuk meluluskan mahasiswa titipan. Sedangkan di Unila banyak pejabat lain. Fajar mengatakan perihal mengantarkan uang sebesar Rp325 juta titipan dari Ferry Antonius kepada terdakwa M. Basri secara langsung. Saat itu, M. Basri minta Fajar merahasiakan mahasiswa titipan yang diluluskannya dari Karomani. Karena mahasiswa titipan tersebut bermasalah dan nilainya tidak cukup. JPU KPK Afrizal kembali menanyakan kepada Fajar, apakah ada lagi mahasiswa titipan anaknya Ferry Antonius. Saat itu, Fajar mengaku tidak ingat. Kemudian, JPU Faizal membacakan keterangan Fajar dalam BAP. Menanggapi hal itu, Fajar membenarkan telah menerima uang titipan sebesar Rp625 juta. Dalam persidangan, Fajar memberikan keterangan berbelit-belit sehingga membuat kesal dan geram majelis hakim yang diketuai Lingga Setiawan. Bahkan, Lingga mengancam akan menahan dan menaikkan status Fajar menjadi tersangka karena memberikan keterangan berbelit-belit, dan diduga memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Kesaksian Fajar juga dianggap tidak sesuai dengan BAP. Lingga menegaskan, saksi Fajar bisa ditetapkan menjadi tersangka dan segera ditahan atas pelanggaran pasal 242 ayat 1 KUHP tentang keterangan palsu. Saksi lainnya, dosen honorer Unila Wayan Rumite mengaku, menerima titipan uang Rp155 juta untuk meluluskan 3 mahasiswa di Unila. Wayan mengungkapkan, 3 mahasiswa tersebut diluluskan masuk Fakultas Kedokteran jurusan Farmasi, Ilmu Komunikasi dan Teknik Arsitektur. Wayan membeberkan, uang titipan sebesar Rp105 juta dari Niko Mangsumantri yang lulus masuk jurusan Farmasi. Rp25 juta dari Iketut Firdan Slokantara lulus Teknik Arsitek, dan Rp25 juta dari Wayan Santi Arif lulus jurusan Ilmu Komunikasi. Saksi Ferry Antonius dalam keterangannya mengaku, dikenalkan dengan saksi Fajar oleh tetangganya bernama Fauzan. Kenalan keduanya berawal saat Fajar minta bantuan kepada Ferry Antonius agar adiknya dapat diterima magang di salah satu kantor pengacara di Bandar Lampung. Selanjutnya, Fajar menawarkan membantu dan menjamin kelulusan putri Ferry Antonius masuk Fakultas Kedokteran Unila. Saat itu Fajar mengaku memiliki kakak bekerja di kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Antonius mengatakan, tidak serta-merta langsung percaya. Keesokan harinya Fajar kembali datang ke rumahnya.
Usai mendapat restu anak dan istrinya, Antonius menyerahkan uang cash senilai Rp450 juta kepada Fajar. Tak hanya itu, ia juga menyerahkan uang tambahan Rp10 juta sebagai ongkos jalan Fajar untuk kakaknya yang disebut bekerja di kantor Dikti, Jakarta. Mendengar keterangan saksi yang saling bertentangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menilai seharusnya ada tindak lanjut dari KPK. Dekan Visip Unila Ida Nuraida, Dekan Fakultas Kedokteran, K.A. Diah Wulan Sumekar, Dekan FEB Nairobi mengakui menerima mahasiswa titipan saat memberi keterangan sebagai saksi. Awalnya, JPU KPK Agung Satrio Wibowo menanyakan kepada saksi Ida Nuraida apakah pernah menerima mahasiswa titipan untuk masuk Unila. Ida pun mengaku, menerima sebanyak 51 calon mahasiswa titipan masuk Unila jalur mandiri tahun 2022. Mahasiswa tersebut masuk ke sejumlah fakultas. Ida mengungkapkan, tidak menerima uang dari semua mahasiswa titipan tersebut. Semuanya diserahkan sepenuhnya ke Wadek IVISIP Unila. Ia hanya sebagai penghubung. Dekan FEB Nairobi dan Dekan Fakultas Kedokteran Diah Wulan Sumekar juga mengaku pernah menerima mahasiswa titipan melalui jalur afirmasi. Nairobi mengaku, praktik titip-menitip mahasiswa melalui dekan berlangsung sejak tahun 2019. Nairobi mengatakan, tidak pernah menerima uang dari para mahasiswa tersebut. Ia hanya mendapat ucapan terima kasih dari wali mahasiswa setelah pengumuman kelulusan. Saat persidangan, saksi Ida Nuraida sempat menyebut nama Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana ikut menitipkan keponakannya masuk Visip Unila. Saat itu, anggota Majelis Hakim Evianto menanyakan kepada Ida Nuraida terkait nama-nama mahasiswa titipan. Ida menjawab, hanya kenal penitipnya saja. Menanggapi hal itu, JPU KPK Afrizal mengatakan hal tersebut akan menjadi laporan ke pimpinan KPK. Mungkin nanti kan hakim juga akan minta dan itu juga harus kita konfrontir. Itu kan kita hadirkan nanti di langsung pulang dulu kan. Nah kita buktikan nanti apakah mana yang bohong di antara mereka berdua ini gitu. Kan sama-sama sumpah. Bang, Ya. tapi itu benar bang bila tersangka si saksi itu bisa langsung ditahan itu? Karena kalau hakim melakukan penetapan, hakim bisa saja ya, Bang? punya melakukan penetapan. Berarti tiga orang itu dia siapa? Orang tuanya langsung. Dia siapa? Oh iya. Tapi dari orang Tapi tuanya ada- tadi saksi memang menyatakan benar memberikan uang kepada Fajar, saksi Fajar ya bang ya? Dia memberikan 450 ditambah 10 juta untuk ongkos katanya. Heeh. Bang, untuk yang saksi satu tidak hadir, boleh Iya, pindah itu alasannya? alasannya apa bang? Udah ada konfirmasi belum ke kita? Belum ada informasi sama kita, kita pagi lagi yang kedua nanti kan. Nanti kita yang menilai keterangan yang mana yang menurut kita yang memang paling betul. Walaupun mereka udah bohong kan kita nggak bisa buktikan yang mana betul yang mana salah. Kita menentukan ya kita dakwaan itu bukan cuma sekedar dari keterangan satu orang dua orang, kan pasti ada keterangan orang lain. Bang, mungkin pertegas Bang, tadi kan di detik akhir kan ada disebut nama Wali Kota Bunda Eva itu Bang, untuk kepastiannya Bang. Iya. Iya Bang. Jadi itu kita balik lagi ini kan fakta sidang Pak. Terus walaupun ada fakta yang berkembang di persidangan, nanti kan kita diskusikan lagi sama tim. Ya, ini nggak ada di kita pembahasan sebelumnya. Ya. Penyidik pun nggak fokus ke situ. Tapi bakal dipanggil nggak itu Bang, ntar jadi saksi ke depannya? Lihat urgensinya. Kalau nanti di setelah kita bisa rapat, ternyata ada urgensi yang bisa dipanggil, ya kita panggil. Kalau enggak, ya enggak. Kalau kebutuhan pembuktian. Bang, tadi kan hakim minta yang saksi Fajar itu tindak lanjuti karena keterangan berbohong itu Bang. Itu tindak lanjut ke depan gimana? Akankah jadi tersangka? Iya. Tindak lanjut itu bukan ada proses selanjutnya setelah itu, enggak. Kan tadi hakim sudah memerintahkan kita mendaklanjuti keterangan di sini, kita dapatkan seperti apa nanti kesimpulan dari tim. Seperti itu. Kalau tindak lanjut yang lebih serius ya ada penetapan dari hakim. Nah, itu yang kita laksanakan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Pinem, Kupas TV, melaporkan.